Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Damayanti Syamrajak, jurusan akuntansi kelas F. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh soal mengenai materi perubahan metode dari metode biaya hak minoritas ke metode ekuitas hak mayoritas. Contoh soal sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2006, PT Jaya membeli saham seharga Rp500.000 tunai atas 10% saham biasa yang beredar pada PT Mawar Indah dan Aktiva Bersih. PT Mawar Indah mempunyai nilai buku Rp3 juta. Perbedaan harga perolehan atas ekuitas Aktiva Bersih PT Mawar Indah didistribusikan sebagai goodwill yang akan diamortisasi selama 40 tahun. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2008, PT Jaya membeli kembali 20% dari saham biasa PT Mawar Indah seharga Rp1.200.000 tunai, di mana nilai buku Aktiva Bersih PT Mawar Indah Rp4 juta dan laba serta dividen dari PT Mawar Indah yang diterima PT Jaya selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di bagian bawah ini, laba yang diperoleh dan dividen yang dibayar ke PT Jaya 30%. Pada tahun 2006, laba yang diperoleh sebesar Rp500.000 dan dividen yang dibayar ke PT Jaya sebesar 70%, yaitu Rp20.000. Pada tahun 2007, laba yang diperoleh sebesar Rp1 juta dan dividen yang dibayar ke PT Jaya sebesar 30%, yaitu Rp30.000. Dan pada tahun 2008, laba yang diperoleh sebesar Rp1.200.000, dividen yang dibayar yaitu 30% sebesar Rp120.000. Nah, yang ditanyakan, yang pertama, bagian A, buat jurnal pembelian saham biasa untuk 10%. B, buat jurnal pembayaran dividen tahun 2006 dan 2007. C, jurnal pembelian kembali 20% saham biasa. D, jurnal pengumuman dividen selama tahun 2008. Dan E, jurnal penerimaan dividen selama tahun 2008. Penyelesaian bagian A, jurnal perolehan investasi jangka panjang atas saham sebesar Rp500.000 pada kas sebesar Rp500.000. Kenapa? Lokasinya di sisi kredit karena melakukan pembelian sehingga kas berkurang. Nah, bagian B, jurnal penerimaan dividen tahun 2006. Kas pada bagian debit sebesar Rp20.000 dan pada pendapatan dividen sisi kredit sebesar Rp20.000. Kemudian tahun 2007 sebesar Rp30.000, pada pendapatan dividen sebesar Rp30.000. Selanjutnya penyelesaian bagian C, pembelian kembali 20% saham yang beredar PT Mawar Indah. Hak PT Jaya atas laba 10% pada tahun 2006 yaitu Rp50.000, 2007 Rp100.000. Totalnya Rp50.000 ditambah Rp100.000 yaitu Rp150.000. Amortisasi goodwill. Caranya Rp500.000 dikurang 10% dikali Rp3 juta dibagi 40 tahun. Hasilnya Rp5.000 per tahun. Dapat dilihat di samping adanya tanda kurung karena adanya penyusutan sehingga nilainya pada tahun 2006 Rp5.000 dan tahun 2007 Rp5.000 sehingga totalnya Rp10.000. Kemudian dividen yang diterima tahun 2006 sebesar Rp20.000 dan tahun 2007 sebesar Rp30.000. Kemudian totalnya yaitu Rp20.000 ditambah Rp30.000 yaitu Rp50.000. Penyesuaian periode sebelum tahun 2008. Rp50.000 dikurang Rp5.000 dikurang Rp20.000. Hasilnya Rp25.000. Untuk tahun 2006. Tahun 2007 Rp100.000 dikurangi Rp5.000 dikurangi lagi dengan Rp30.000. Hasilnya Rp65.000. Totalnya Rp90.000. Maka jurnal pembelian selama tahun 2008, investasi jangka panjang atas saham Rp1.290.000, pada kas Rp1.200.000
dan laba ditahan 90.000. Ingat, nilai investasinya bertambah karena hak PT Jaya sudah bertambah menjadi 30% pada awal tahun, sehingga metode yang digunakan berubah dari metode biaya ke metode ekuitas. Bagian D, jurnal pada akhir periode tahun 2008. Yang pertama, amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak 10%, di mana Rp500.000 dikurang 10% dikali Rp3.000.000 dibagi 40 tahun, hasilnya Rp5.000 per tahun. Yang kedua, amortisasi goodwill pada tahun 2008 untuk hak 20%. Caranya, Rp1.200.000 dikurang 20% dikali Rp4.000.000 dibagi 40 tahun. Hasilnya Rp10.000 per tahun. Total amortisasi selama tahun 2008 yaitu Rp15.000 dari penjumlahan Rp5.000 per tahun ditambah Rp10.000 per tahun. Perlu diingat, laba yang diumumkan oleh PT Mawar Indah selama tahun 2008 sebesar Rp1.200.000 adalah Rp1.200.000 dikali 30% dikurang Rp15.000. Totalnya Rp345.000. Jurnal pengumumannya, investasi jangka panjang atas saham Rp345.000 pada pendapatan dividen Rp345.000. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu penyelesaian bagian E, jurnal penerimaan pembayaran dividen. Kas sebesar Rp120.000 pada investasi jangka panjang atas saham. Seharusnya di situ Rp120.000. Mohon maaf karena ada salah penulisan atau pengetikan. Sekian pemaparan materi tentang contoh soal ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.